Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelaili Jumati Surya. Senang sekali hari ini dapat memberikan materi pembelajaran yang sudah kalian nanti-nantikan, yaitu pelajaran administrasi perkantoran. Hari ini kita akan membahas materi tentang dasar komunikasi. Ibu harap kalian dapat mengetahui apa itu dasar komunikasi, lambang komunikasi, dan bentuk-bentuk komunikasi. Materi ini kalau kita pelajari dasarnya sejak awal dan kita pahami dari materi yang akan disampaikan, Ibu yakin kalian akan mampu menguasai materi ini dengan sangat baik. Baiklah, langsung saja kita mulai, yaitu yang pertama dasar-dasar komunikasi, yaitu yang pertama pengertian komunikasi. Komunikasi menurut bahasa Yunani yaitu komon, yang berarti percakapan atau pergaulan, dan communication yang artinya bersama. Menurut KBBI, komunikasi mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Dan juga komunikasi memiliki definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Hofland, Anis, dan Kelley pada tahun 1981. Di mana komunikasi menurutnya adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Yang kedua yaitu menurut Louis Forsdale pada tahun 1981, di mana komunikasi adalah suatu proses memberikan sinyal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Yang ketiga yaitu menurut William J. Seller pada tahun 1988, di mana komunikasi adalah proses yang mana simbol verbal dan non-verbal dikirimkan dan diterima serta diberi arti. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu unsur-unsur komunikasi. Di sini unsur-unsur komunikasi terdapat 5 unsur. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah pelaku yang menyampaikan pesan. Pelaku atau komunikator dapat terdiri dari perseorangan atau kelompok. Contoh, ketika Anda sedang menonton acara TV, maka yang menjadi komunikatornya adalah presenter TV tersebut. Dan contoh lainnya, ketika Anda mengikuti seminar di sebuah forum, maka yang berbicara di depan merupakan bagian komunikator. Yang kedua yaitu komunikan. Komunikan merupakan pelaku yang menerima pesan. Ia bertindak sebagai komunikan dan dapat sebagai individu, kelompok, dan juga orang atau bukan orang. Contohnya, ketika Anda sedang mendengarkan teman Anda yang sedang bercerita atau curhat, maka yang menjadi komunikannya adalah Anda sendiri, karena Anda yang mendengarkannya. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan atau message merupakan inti dari pesan. Yang ketiga, pesan atau message. Pesan atau message merupakan inti dari sebuah proses komunikasi. Pesan merupakan informasi yang disampaikan kepada komunikan sehingga tercipta sebuah saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Selanjutnya, feedback atau umpan balik, tanggapan atau respon. Feedback adalah output yang dihasilkan berupa tanggapan atau respon berupa hasil pengaruh pesan, yaitu pesan yang dikirimkan oleh komunikator kepada komunikan. Antara komunikator dan komunikan dalam menjalin komunikasi, komunikator menghendaki memperoleh feedback atau umpan balik yang positif. Akan tetapi, reaksi yang timbul dapat komunikan ketika menerima pesan dari komunikator dapat berkualitas positif, negatif, atau netral. Bahkan tak jarang tanpa reaksi sama sekali atau reaksi nol.
Jenis-jenis tanggapan respon atau feedback menurut Hop Winter terdiri dari jenis-jenis tanggapan, respon atau feedback menurut Hop Win terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu zero feedback. Feedback yang diterima oleh komunikator dari komunikan oleh komunikator tidak dapat dimengerti tentang apa yang dimaksud oleh komunikan. Yang kedua yaitu positive feedback. Pesan yang dikembalikan oleh komunikator kepada pesan yang dikembalikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang kedua yaitu positive feedback. Pesan yang dikembalikan oleh komunikan kepada komunikator dapat dimengerti dan mencapai persetujuan. Komunikat bersedia berpartisipasi memenuhi ajakan seperti yang termuat dalam pesan yang diterima. Yang ketiga yaitu negative feedback. Pesan yang dikembalikan oleh komunikan kepada komunikator tidaklah mendukung atau menentang. Yang terjadi kritikan atau kemarahan. Yang terakhir yaitu neutral feedback. Feedback yang tidak memihak, artinya pesan yang dikembalikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat yaitu neutral feedback. Feedback yang tidak memihak, artinya pesan yang dikembalikan oleh komunikan kepada komunikator tidaklah relevan atau tidak ada hubungannya dengan masalah yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang selanjutnya yaitu media komunikasi. Pemilihan lambang-lambang dan sarana serta media komunikasi memerlukan suatu kepandaian dari komunikator. Media komunikasi dapat berwujud media tertulis atau media lisan, natural, manual, atau elektronik atau Media komunikasi dapat berwujud media tertulis atau media lisan, manual, atau elektrik atau elektronik dan lain sebagainya. Media dan sarana komunikasi dapat dijumpai di lingkungan kantor. Untuk melaksanakan komunikasi dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yakni media sarana yang dipergunakan di dalam organisasi kantor atau media sarana yang dipergunakan untuk komunikasi keluar organisasi. Media dan sarana yang sering dipergunakan dalam organisasi kantor dapat disebutkan di antara lain. Yang pertama, serikat buruh perusahaan yang diakui oleh pimpinan perusahaan. Yang kedua, rapat antara pengurus serikat buruh dan pimpinan perusahaan mengenai persoalan perusahaan dan kesejahteraan buruh. Yang ketiga, sport. Yang keempat, dharma wisata. Yang kelima, perpustakaan. Yang keenam, kantin. Yang ketujuh, majalah perusahaan. Selain media dan sarana yang diperlukan di dalam kantor untuk melakukan komunikasi keluar diperlukan media seperti pers, radio, film, televisi pameran, piring hitam, film strips, dan kartun. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang kedua yaitu lambang komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian lambang komunikasi. Lambang komunikasi adalah sesuatu seperti tanda yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu. Lambang merupakan tanda-tanda yang dipakai untuk menyampaikan pesan yang di dalam komunikasi. Yang kedua yaitu fungsi lambang dalam proses komunikasi. Yang pertama yaitu lambang adalah untuk mempengaruhi komunikasi. Yang kedua, lambang adalah alat untuk menjadikan seseorang menjadi paham akan proses yang akan disampaikannya. Yang ketiga, lambang adalah untuk menjadikan pengertian terhadap pesan-pesan yang akan disampaikan. Yang keempat, lambang tersebut adalah penghubung komunikator dengan komunikan. Yang terakhir, lambang adalah untuk mencapai suatu tujuan komunikasi. Yang ketiga yaitu jenis-jenis lambang komunikasi. Yang pertama yaitu lambang cetak. Yang pertama yaitu lambang gerak. Lambang gerak adalah
lambang yang menggunakan gerakan anggota badan, misalnya muka merah, artinya tanda malu atau marah. Selanjutnya, menggelengkan kepala, artinya tidak setuju. Mengangkat telunjuk tangan yang didekatkan dengan mulut, tandanya jangan ribut atau sebagainya. Yang kedua yaitu lambang suara. Lambang suara adalah lambang yang menggunakan pendengaran atau telinga. Misal, mendengarkan radio, mendengarkan musik, berteriak, menangis, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu lambang warna. Lambang warna adalah lambang yang menggunakan warna-warna. Misal, lampu merah di dalam lalu lintas merupakan tanda berhenti bagi semua kendaraan. Dan warna hijau sebagai tanda kendaraan boleh berjalan. Selanjutnya yaitu lambang gambar. Lambang gambar adalah lambang yang menggunakan gambar-gambar. Misalnya, iklan di surat kabar atau televisi menggunakan gambar yang menarik. Gambar lalu lintas menggunakan gambar-gambar mempunyai arti tertentu. Selanjutnya yaitu lambang bahasa. Lambang bahasa adalah lambang yang menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang dilisankan, yang diucapkan atau dibunyikan. Contoh, terdengar dana lagu, irama, sedangkan lambang tertulis adalah lambang yang ditulis. Yang terakhir yaitu lambang angka. Lambang angka adalah lambang yang menggunakan angka-angka, misal alat menghitung, mistar, materan, kode-kode telepon, dan lain sebagainya. Dalam komunikasi selalu memegang peran yang sangat penting, sehingga manusia berkat kemampuan akalnya, pengetahuannya, mampu menciptakan lambang-lambang yang dipergunakan dalam komunikasi. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang terakhir yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Ada beberapa bentuk komunikasi, di antaranya yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal sering disebut juga komunikasi intrapribadi. Secara harfiah dapat diartikan sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi yang terjadi dalam diri individu dan juga yang berfungsi sebagai yang pertama untuk mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil suatu keputusan. Yang kedua, komunikasi ini akan menjadikan seseorang agar tetap sadar akan kejadian di sekitarnya. Yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ialah komunikasi antara dua orang dan terjadi kontak langsung dalam percakapan. Komunikasi ini juga dapat berlangsung dengan berhadapan muka atau melalui media komunikasi antara lain dengan seperti pesawat telepon dan radio dan sebagainya. Komunikasi ini bisa disebut efektif apabila komunikasi dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Efektivitas antar pribadi dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, efektivitas perspektif humoris. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, keterbukaan atau openness. Yang kedua, empati atau empati. Yang ketiga, dukungan atau supportiveness. Yang keempat, rasa positiveness. Dan yang terakhir, kesetaraan atau equality. Yang kedua yaitu efektivitas perspektif pragmatis. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bersikap yakin. Yang kedua, kebersamaan. Yang ketiga, manajemen interaksi. Yang keempat, orientasi pada orang lain. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok. Menurut Mitchell pada tahun 1978, komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan berbagi informasi, pemecahan masalah, yang mana anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota lain secara tepat. Dan yang keempat, komunikasi massa. Komunikasi massa ialah suatu proses di mana suatu organisasi memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas, atau suatu proses komunikasi di mana pesan dari media
digunakan dan dikonsumsi oleh audiens. Oleh karena itu, komunikasi massa mempunyai karakteristik utama yaitu media massa sebagai alat penyebaran pesan. Fungsi komunikasi massa yaitu yang pertama sebagai informasi. Kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta dan pesan, opini dan komentar sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang terjadi di luar darinya. Contoh, pemberian informasi tentang penggunaan garam iodium dalam makanan yang merupakan salah satu upaya pencegahan gondok endemik. Yang kedua yaitu sebagai sosialisasi. Menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, bahan diskusi. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam, kemajuan budaya. Ketujuh, hiburan. Dan yang terakhir yaitu integrasi. Nah, apakah kalian sudah paham? Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan dan juga dapat kita simpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi baik itu berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain yang biasanya komunikasi dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Maka dari itu, agar kalian lebih paham tentang materi ini, kalian harus lebih banyak belajar di rumah dan juga mempraktekkannya agar lebih mudah memahaminya. Dan juga semangat terus ya belajarnya. Dan juga jangan lupa untuk mempelajari dan memahami materi selanjutnya di rumah. Baiklah, sekian jika ada salah mohon maaf. Dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.